berikutnya, ini masalah Indonesia juga. Masalah Indonesia adalah bahwa ketimpangan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan masih sangat jauh. Ada yang sudah kualitasnya di tingkat atas sekali sehingga bisa dipersaingkan untuk tingkat dunia, tapi ada yang rendah sekali sehingga jangankan tingkat dunia, di Indonesia saja geus katincak di handap tah gitu. Ya, jadi sangat variasinya sangat tinggi. Karena itu maka kemudian kalau ada ujian nasional, maka ada yang marah-marah karena nilainya kecil melulu. Saya ingat betul, saya orang kampung, jadi saya tahu betul. Kalau mau ujian tuh di kampung itu susahnya seperti mau menghadapi apa. Padahal anak saya yang sudah di kota, bukan sombong, anak saya yang sudah di kota, itu sudah menangis kalau dapat nilai matematik 98. Anak saya juara matematik internasional, jadi sombong sedikit boleh kan ya. Iya. Jadi ketika saya di kampung dulu untuk mencapai angka 4 atau 5 saja susah, anak saya sudah menangis ketika nilai matematiknya 9,8. Artinya apa? Artinya di suatu sisi kita itu ada yang masih sangat rendah, tapi ada sisi lain yang mungkin di kampung mah ada ya, barudakna masih sopan gitu ya, kaguru masih cium tangan. Di kota bisa jadi kaguru tuh hai gitu ya, hai, hai gitu. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara tentang kualitas ujian nasional, ujian sekolah mah hebat katanya ini dari Pak itu, ini dari Bapak siapa yang Bandiklat Pak. Kemarin Pak Toto ya. Kepala Diklatnya Pak Toto ya di Kemendikbud. Litbang Pak Toto ya, sekarang sudah ganti sekarang. Setelah diteliti kalau ujian sekolah maka tingkat penguasaannya lebih dari 70% katanya ya. Berapa itu? Enggak tahu juga angkanya. Lebih besar dari 70 ya nilainya. Kemudian ketika ujian nasional maka yang diperoleh itu lebih kecil lagi gitu. Kemudian kalau dites lagi dilihat kalau ujiannya jujur, maka kemudian ternyata di bawah 55. Jadi kita ini kadang-kadang suka ingin menghasilkan sesuatu melalui jalan pintas yang tidak bagus. Ya, cenah keur ngadidik barudak, tapi barudak kemudian diajak oleh kita untuk menyiasati, untuk menyiasati UN supaya nilainya lulus semua, gitu. Jangan bilang-bilang ya, ada teman-teman, saya kan mengelola beasiswa untuk anak-anak Papua, Papua Barat dan 3T. Kalau ada orang Papua mohon maaf bukan menghina ini. Ada anak Papua yang lulus kemudian kuliah di perguruan tinggi, ketika dites bahasa Indonesia nggak lancar, IPA-nya nilainya sangat jeblok, matematik juga jauh di bawah. Kenapa kamu kok lulus? Saya bilang gitu, UN-nya kok hebat gitu. Ternyata jawabannya apa? Yang jawabannya sudah ditulis di papan tulis katanya Pak, ikut aja gitu. Wah hebat saya bilang gitu. Ya. Jadi kalau ada perguruan tinggi yang kemudian mengatakan, yang nodong pokoknya DO, ya, bagus lah. Nanti mungkin akan seperti itu ya. Awas nanti kalau jadi guru jangan begitu ya. Woi, sudah Pak katanya saya sudah begitu. Aduh, ya. Jadi UN yang katanya untuk pemetaan dan untuk mengukur kualitas rata-rata bangsa Indonesia ini dari anak-anaknya gitu, ternyata kemudian tidak menjadi sesuatu yang valid untuk membuat keputusan karena memang apa? Karena memang di dalamnya tidak ada ujian yang fair. Ya, nanti ke depan jangan gitu ya. Oi, halo, masih mau begitu? Mau gitu ya, kepalanya sih gini tapi mau gitu ya. Oke, tidak ya. Jadi ke depan kalau anak kita mau berkualitas, oke, pembelajarannya yang harus berkualitas, bukan nilainya saja yang sesaat dari UN yang kemudian jawabannya ditulis di papan tulis gitu. Apalagi yang ini ya, yang suka ditulis di paha, di sini jawabannya gitu ya. Janganlah yang begitu. Kemudian yang berikutnya saya ingin mengatakan bahwa memang ada hal yang kemudian juga membuahkan kita berkesimpulan bahwa
kualitas pendidikan kita masih belum begitu tinggi lah. Saya tidak mau nyebut rendah, di sini sebut rendah nggak boleh, sebetulnya nyebut rendah itu belum tinggi gitu. Beda kan ya, rendah dengan belum tinggi ya. Ya. Iya, jawabnya iya. Oke. Jadi ada banyak hal yang kemudian menjadi penyebab. Kalau ini analisisnya disebutnya analisis sistemik. Bahwa kalau kita melakukan analisis, tidak boleh analisis itu sudah disubjektifkan kemudian mengarah ke salah satu pihak. Kemudian misalnya, kan biasanya orang kalau selalu ini ya, selalu mengatakan bahwa kalau kualitas pendidikan jelek maka gurunya yang jelek. Tidak selalu begitu juga, ada banyak faktor lain. Ya, ada banyak faktor lain. Di sini ada sarana prasarana, dana, ada apa lagi? Mungkin saja kurikulumnya atau mungkin saja yang lain-lainnya lah gitu. Saya nyebutnya hanya beberapa saja. Tapi yang kualitas guru saya memang masih beri warna merah. Kualitas guru masih rendah, pakai tanda tanya supaya guru teu ngambek. Pakai tanda tanya, apakah benar kualitas guru masih rendah? Supaya gitu bentuknya. Bisa ngambek kan lumayan nih banyak, walaupun ini banyaknya pakai kerudung gitu, tapi kan kalau ngambek mah ripuh oke gitu. Ya, jadi kualitas guru apakah masih rendah? Nah, gitu ya, supaya tidak ngambek sekali lagi. Sebenarnya malah kualitas guru masih rendah gitu juga bisa. Ya, kualitas guru masih rendah. Kualitas bisa ukurnya macam-macam lah, nanti kita ukur lagi lah, nanti kita buktikan. Oke, baik. Ada kalau saya masih punya, nggak kelihatan juga lah, pilihan warnanya kurang bagus. Saya masih punya pandangan seperti juga Anda, bahwa penentu kualitas itu terletak pada guru. Gitu. Ya, ketika gurunya berkualitas, maka hasil belajar anak-anak akan berkualitas. Mengapa? Karena kualitas guru menentukan kualitas pembelajaran. Dan kualitas pembelajaran akan menentukan hasil dari proses belajar yang kemudian membuah pada hasil belajar anak ya, behavior. Wah, behavioris Pak? Enggak, jadi ngomong supaya gampang aja. Ya. Apakah saya termasuk behavioris? Ya, mungkin juga. Di Indonesia kan biasanya nggak jelas, kecuali milih partai yang jelas mah di Indonesia mah. Urusan begini nggak jelas lah. Ya, sekali lagi nih, kualitas guru yang masih rendah ini akan menyebabkan kualitas pembelajaran rendah. Kalau kualitas pembelajaran rendah, maka produk atau output dari pembelajaran juga akan rendah, gitu. Awas sekali lagi, guru bukan satu-satunya faktor, tapi masih dominan di bumi Indonesia ini. Gitu. Saya katakan di bumi Indonesia lah, ya. Gitu. Oke, kita teruskan. Ada sebuah penelitian yang saya dulu dari mana ya ini dapatnya. Lihat, ini adalah gambaran tentang murid yang diasuh oleh guru setelah 3 tahun diselidiki, ternyata memang kalau gurunya jelek kualitasnya, kemudian menghasilkan kualitas hasil belajar yang jelek gitu. Makanya kemudian guru kan hebat tuh, guru teh. Kalau gurunya jelek maka ya jeleknya yang hebat gitu. Jangan sampai kemudian dilecehkan guru. Guru penentu kualitas pendidikan. Dan karena itu pula maka jangan dilecehkan gitu, bilang aja jangan dilecehkan dong kita, gaji dong yang benar gitu. Gitu ya. Nanti gaji yang benar dan lain-lainnya. Kalau dulu jadi guru nggak mau. Sekarang guru sudah digemari. Ini juga gambaran tentang berapa persen peranan guru dalam menentukan hasil pembelajaran. Kalau ini dari Dikbud nih dulunya nih. Ini penelitian tahun berapa nggak tahu. Yang jelas bahwa ini adalah sesuatu yang sebetulnya teorinya didasari oleh teori belajar tuntas. Ya, teori belajar tuntas. Kurang lebih seperti itu. Guru memiliki kontribusi sebesar 30%. Murid sendiri kontribusinya 50%. Artinya kalau murid kita memang sudah cukup bagus, hasil pendidikannya bagus, maka kalau SD-nya bagus, SMP-nya juga akan bagus, SMA-nya akan bagus gitu terus. Paling tidak murid sudah memiliki peluang 50% menentukan kualitas dirinya. Nanti guru ikut juga menentukan, kepala sekolahnya juga ikut menentukan, temannya juga ikut menentukan. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi nih, ini adalah gambaran tentang
guru memiliki posisi strategis dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu maka gurunya harus bagus, gitu aja lah, gampangnya itu, ya, gampangnya itu. Oke, kemudian yang berikutnya. Kalau kita bicara tentang guru profesional, maka gambaran di Indonesia yang seperti ini tuh, guru itu harus lulusan sarjana, kemudian ada pendidikan profesi guru, dia punya sertifikat guru, sehingga kemudian nanti itu disebut guru profesional. Ya, disebut guru profesional. Supaya cepat, Anda sudah tahu itu. Ya, sudah tahu itu. Mengapa seperti itu? Gambarannya sebetulnya yang ini, gambarannya itu. Bahwa seorang guru ketika menyebut dia profesional, saya biasanya suka bertanya begini. Sebetulnya guru yang disebut guru profesional itu apa sih? Gitu. Saya mengambil definisinya gampang aja. Guru profesional adalah guru yang dalam tindak tanduknya, dalam kegiatan yang dibimbingnya, dipimpinnya di kelas maupun di luar kelas bisa dikembalikan kepada teori-teori kependidikan yang mapan, yang ada gitu. Jadi kalau misalnya ada guru kemudian misalnya memukul muridnya atau nyintrek muridnya, nyintrek tahu nyintrek, nyentil, ini nyentil gini, atau menempeleng muridnya, tanya kepada dia teori apa yang menyebabkan Anda menempeleng murid Anda. Kalau dia mengatakan ada teorinya ini, nih pendapat dari si ini, maka kemudian guru itu profesional. Ketika Anda mengajar dengan metode ceramah, tanya kepada diri Anda, kenapa Anda menggunakan metode ceramah? Ini teorinya ada. Pakai silahkan kalau ada teorinya. Kalau kemudian teori juga mengatakan bahwa yang terbagus itu adalah ini, maka Anda lakukan itu. Sekarang pertanyaannya, kalau ujian nasional jawabannya ditulis di papan tulis, di tiron ke budak, itu profesional tidak? Profesional tidak? Mengapa tidak profesional? Cari teorinya. Teorinya di ujian mahnya di bejaan gitu. Ya, pendapat saya tak pendapat saya lah gitu. Tidak boleh pendapat saya. Pendapat dari siapa yang ahli kependidikan. Ulah sagawaya, sangeunahna cek aing kieu, teu meunang kitu. Guru tidak boleh cek aing. Kalau dia menyebut profesional, maka dia punya teori-teori yang mendasari segala perilakunya, segala tingkah lakunya, segala tindak tanduknya, segala kegiatan yang dikelolanya ketika membelajarkan anak. Terutama ketika membelajarkan anak. Ya, awas. Jadi harus tahu. Saya pernah mencoba ngetes guru ya, kan sok aya tah. Ketika kita memulai pembelajaran, kita mengawali dengan pretest. Barudak apal teu, kok bahasa Sunda. Anak-anak tahu tidak apa yang disebut dengan anu, misalnya gitu. Apa yang ngetes kan? Berapa tingkat kemampuan anak awalnya seperti itu. Jadi guru begitu masuk tuh kelas nggak langsung dar ngajar ya pokoknya mah nulis eta lain guru profesional. Tapi membuat pertanyaan-pertanyaan dulu awalnya ya. Kemudian kalau Anda melakukan itu, teori apa yang Anda gunakan sehingga kemudian Anda mengamalkan itu dalam proses pembelajaran yang Anda kelola. Kalau tidak tahu baca, karena ngajar itu sama seperti sholat. Seorang guru profesional itu tahu dia begitu masuk kelas, kemudian dia mulai mengajar, kemudian dia mengadakan pretest misalnya, atau kemudian di ujung mengadakan menyimpulkan dan lain-lainnya, harus tahu kenapa melakukan itu, teori apa yang dipakai. Kalau belum tahu baca, kalau tidak tahu juga sama dengan yang lain, tidak usah jadi guru. Kalau gurunya tidak tahu apa-apa, muridnya nanti akan lebih lagi ngaconya. Karena itu maka guru harus tahu itu. Kenapa mengajar dengan cara seperti itu? Mengapa anak-anak yang harus aktif dan lain-lainnya? Anda juga harus tahu misalnya sekarang ini teori belajar yang dipakai sedang apa. Misalnya sekarang ini kita menggunakan teori konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Oh gini Pak katanya, supaya gampang aja katanya Pak. Begini, bahwa anak mengkonstruksi pengetahuan sendiri di dalam otaknya.
Guru itu fungsinya hanya memberi bahan. Ibaratnya kalau bangunan tuh guru ngasih pasir, ngasih bata, ngasih kayu, ngasih yang lainnya. Murid itu akan berkreasi sendiri, membuat bangunan seperti apa, murid akan membangun sendiri. Pengetahuan juga seperti itu. Saya ngomong begini terus gitu. Yang ditangkap ketika pulang tuh si Anu dapatnya ini, si Anu dapatnya ini, si Anu dapatnya ini. Karena itu maka di ujung kan suka diajak untuk membuat rangkuman. Ayo barudak, tadi teh orang diajar naon, diarahkan lagi supaya yang kita ajarkan masuk ke dalam benak siswa. Tidak kemudian yang tidak gitu, yang masuknya itu ngajar biasa, tapi anak-anak menggambar gurunya misalnya begitu. Ngajar seperti sekarang saya misalnya ngocoblak di sini, yang di belakang kan main HP gitu. Ya nggak apa-apa, siapa yang larang? Memang zamannya begitu. Ya, ketika main HP ini katanya penyajinya aja foto. Nanti kan kalau misalnya ingin teorinya apa? Teorinya yang tadi dikemukakan apa? Tinggal dikemukakan, itu tinggal dimunculkan, fotonya pegang aja begini. Oh iya ingat semua. Segitu ya. Oke, jadi jangan aneh kalau kemudian misalnya murid yang belajar di kelas yang sama, dengan guru yang sama, dengan hari belajar yang sama, tapi kemampuan yang diperoleh bisa berbeda-beda. Kuliahnya sama di UT, tapi kemudian ketika jadi guru misalnya, yang satu jadi guru killer, yang satu jadi guru idaman, yang lain bisa jadi guru yang lain. Betul? Karena masing-masing kepala itu sifatnya idiosinkretik, katanya begitu. Khas, membangun sendiri pengetahuannya. Itu yang disebut dengan teori konstruktivisme. Karena itu pukul maka jangan kemudian Anda menjadi guru-guru bengis yang seolah-olah semua murid harus ngerti yang saya ajarkan semua. Dibabukan itu ngerti. Tidak boleh begitu. Ya, oke. Hei, kok tidur sih? Tidur nggak? Oh, salah. Ini yang serunya, jangan tidur dulu. Ya, oke, jangan tidur dulu. Jadi sekali lagi tuh, makanya saya kemudian gambarkan tuh di dalam itunya ya, bahwa seorang guru itu kalau dia mengatakan profesional, maka dia memiliki sesuatu. Sesuatunya apa? Lihat, teaching as a science. Pengetahuan tentang pembelajaran, pengetahuan tentang bagaimana mengajar dan pengetahuan yang lain. Teorinya harus dikuasai. Kemudian yang berikutnya kelak ketika Anda sudah mengajar, maka Anda akan mendapatkan apa yang disebut dengan teaching is an art. Gitu. Teaching as an art. Jadi ada seni mengajar, ada kiat mengajar. Kalau guru baru ngajar sehari dua hari, kadang-kadang banyaknya masih terpatok kepada teori-teori yang muncul itu. Maka kemudian ketika sudah lama ada pengalaman, variasinya akan banyak. Istilahnya kalau kita itu guru nih, kalau ketika awal ngajar itu, wah persiapannya hebat, malam-malam, hebat. Tapi kalau gurunya udah puluhan tahun, bangun tidur aja ngajar udah bagus gitu. Karena ada art of teaching. Jadi science atau teaching as a science itu mendasari art of teaching. Tapi jangan kemudian art of teachingnya aja dikuasai katanya, tapi sainsnya enggak itu mah bukan guru profesional, itu mah guru no katimu tadi di jalan lah. Ya, sekarang masih ada loh. Jadi orang kalau misalnya punten ya di tempat-tempat tertentu orang tuh ngajar, mau nggak ngajar? Padahal alumni di mana begitu ya, sekolahnya ge naon begitu ya. Saya merasakan dulu. Saya ini dulu di SMA-nya kurang bagus. SMA-nya kurang bagus, terus aja. Kurang bagus SMA-nya. Waktu itu guru SMA itu lulusan SMA, bayangkan. Baru masuk perguruan tinggi terus DO, terus ngajar. Hebat. Saya bilang, sekarang saya aja yang sudah sekolahnya agak lumayan tinggi gitu, lumayan tinggi. Itu rasanya masih kurang terus. Ini baru lulus SMA ngajar juga anak SMA. Tahu nggak? Boro-boro science as an art mah komolah tika buru lah gitu ya. Science-nya itu teaching as a science-nya enggak ada. Jadi sekali lagi nih, kalau Anda semua sekarang mau diwisuda, saya tahu bahwa Anda sudah dapat
teaching as a science, ilmu pendidikannya sudah dapat, metodologi pembelajaran sudah dapat, nanti akan diperoleh